Halo guys, berjumpa lagi dengan Kyoto. Kali ini kita akan coba bahas lagi soal prediksi yang berbeda dari biasanya. Karena kali ini kita akan coba bahas soal prediksi seleksi kompetensi bidang atau SKB, khususnya untuk bidang hukum dan HAM. Ini untuk episode 1 ya. Jadi bidang hukum dan HAM itu mencakup banyak sekali instansi. Jadi salah satunya yang paling terbesar dan paling masuk itu adalah Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham ya. Kemudian juga bisa juga di Mahkamah Agung misalnya. Kemudian bisa juga untuk kalian yang mengambil formasi hukum ya, apakah itu di biro hukum, apakah sebagai analisis hukum dan lain sebagainya, dan bidang-bidang hukum yang terkait lainnya di instansi manapun. Jadi soal-soal ini akan sangat relevan dengan kebutuhan teman-teman untuk seleksi kompetensi bidang nanti. Nah, sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, karena saya akan upload video short dan long format seperti ini setiap hari. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan beberapa buah soal PR atau latihan buat teman-teman bisa kerjakan. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah selesai mengerjakan, bisa langsung komen aja di bawah. Tapi pembahasannya akan saya bawakan di video besok ya. Jadi sekarang kita langsung aja mulai pembahasan soal prediksi seleksi kompetensi bidang atau SKB. Let's go. Nah, buat teman-teman yang mau belajar tentang persiapan CPNS, PPPK, ataupun SBMPTN, tes mandiri, TOEFL, dan kursus-kursus lainnya, kalian bisa langsung aja akses ke Ruang Guru ya. Jadi di Ruang Guru itu lumayan banyak produk-produknya. Jadi kita coba bisa lihat di sini ada yang khusus untuk anak SD, yaitu Dava Lulu, ada ruang belajar, ruang uji, ruang les online, ruang kerja, ruang kelas, ruang baca, Robo Guru, Brand Academy Online, Skill Academy, English Academy. Nah, ini banyak banget pilihannya, silahkan kalian coba akses aja, dan ini harganya super worth it banget dengan ilmu yang bisa kalian dapetin, dan kalian juga berkesempatan untuk dapetin diskon yang gede banget sampai dengan 62%. Keren banget ya, menggunakan kode voucher khusus dari Kyoto seperti kode di bawah ini. Nah, caranya untuk menggunakan kode voucher itu adalah langsung aja ke langganan sekarang. Klik di sini, nanti kalian klik punya voucher, nanti kalian masukkan kode voucher yang tertera di bawah ya. Jadi selamat belajar. Soal yang pertama, menurut Juniarto, hal yang merupakan tindakan pertama dari tata hukum Indonesia adalah bla bla bla. Nah, ini teman-teman, opsinya A sampai E ini kelihatan banget bahwa ini masih terkait dengan sejarah kemerdekaan kita ya. Ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Pancasila, ada proklamasi, ada Piagam Jakarta, kecuali Kepres ya. Kepres itu yang memang sampai hari ini pun ada gitu terus. Nah, cuman teman-teman di sini jangan sampai terkecoh. Kalau misalnya teman-teman ditanyakan ini tindakan pertama dalam hal tata hukum, kemungkinan besar teman-teman pasti akan jawabnya Pancasila kan, karena memang benar Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Tapi teman-teman harus cek, harus hati-hati bahwa di sini ada kata-kata tindakan pertama. Tindakan pertama bukan berarti sumber dari segala sumber hukum ya, tapi itu adalah kayak class action atau hal yang pertama dilakukan terkait dengan tata hukum. Nah, jawaban yang paling benar itu adalah ketika adanya proses mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia itu adalah negara yang merdeka. Itu adalah tindakan hukum pertama yang dilakukan. Sehingga opsi yang paling benar itu adalah D ya, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Jawabannya D. Soal nomor 2, dalam acara pemeriksaan pra-peradilan, hakim yang ditunjuk harus menetapkan hari sidang dalam waktu bla 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 setelah diterimanya permintaan. Nah, jadi teman-teman pernah dengar ya istilah pra-peradilan ya. Jadi ketika seseorang terlibat suatu kasus hukum dan itu harus masuk ke pengadilan, itu biasanya mereka mengajukan semacam pra-peradilan gitu ya, kayak peninjauan kayak gitu. Jadi biasanya orang atau lembaga yang tersangkut kasus hukum ini biasanya mengajukan pra-peradilan kayak itu kepada hakim. Nah, ketika permintaan itu masuk, maka si hakim harus atau wajib memastikan bahwa sidang itu akan jatuh pada tanggal sekian gitu ya, yaitu dalam waktu 3 hari setelah permintaan itu diterima. Jadi ini bukan artinya sidangnya akan berlangsung 3 hari setelah permintaannya masuk ya, tapi semaksimal 3 hari setelah permintaan masuk, itu hakim akan mengumumkan kapan sidang akan dilaksanakan. Jadi kayak pengumuman hari sidangnya aja. Jadi jawabannya di sini adalah B. Soal nomor 3, hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, kecuali bla bla bla. Nah, jadi teman-teman ini bisa lihat ya di dalam pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014
undang-undang ini berbicara tentang hak cipta, bahwa hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melaksanakan beberapa hal. Nah, beberapa hal ini ada 4. Yang pertama adalah penyiaran ulang siaran, kemudian komunikasi siaran, kemudian fiksasi siaran, dan yang terakhir penggandaan fiksasi siaran. Nah, otomatis dari 5 opsi ini yang tidak termasuk di dalam 4 hal di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu adalah yang A ya, pendistribusian rekaman siaran. Kita lanjut soal nomor 4. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal bla bla bla. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya bahwa seorang yang masuk ke dalam suatu pengadilan kayak gitu, yang diundang itu dalam suatu kasus, khususnya bagi yang diminta sebagai saksi ya. Jadi orang yang akan memberikan saksi ini wajib untuk disumpah, agar untuk memastikan bahwa si orang yang memberikan saksi ini mampu memberikan hal yang benar gitu, bukan hal yang bohong, sehingga harus disumpah di bawah kitab suci untuk masing-masing agama sesuai dengan saksi ini. Kalau misalnya dia Islam ya tentu di bawah Al-Quran, kemudian kalau Kristen dia di bawah Injil gitu kan, dan begitu juga untuk agama-agama yang lain. Tapi ada pengecualian bahwa untuk saksi yang berada di bawah umur atau di bawah 17 tahun itu dia bisa memberikan keterangan atau memberikan kesaksian tanpa disumpah. Hal ini diatur di dalam pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi dalam pasal 171 ini diterangkan bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah antara lain, yang pertama ada anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin, kemudian orang sakit ingatan atau orang sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Jadi ada orang yang sedikit kurang waras gitu ya, tapi dia kadang-kadang mungkin dia bisa mengingat suatu kejadian hukum, misalnya dia pernah melihat kasus pembunuhan misalnya atau pencurian dan lain sebagainya. Nah, itu bisa memberikan kesaksian tanpa disumpah. Jadi jawabannya adalah C 171. Soal nomor 5, hakim tunggal di pengadilan negeri bertugas memimpin persidangan perkara-perkara dengan ancaman hukuman selama bla bla bla. Nah, jadi perkara-perkara dalam pengadilan negeri secara umum itu diadili oleh majelis hakim ya, yang terdiri dari 1 hakim ketua dan 2 orang hakim anggota, dibantu oleh seorang panitera. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya di bagian tengah itu ada hakim ketua yang biasanya yang pegang palu itu, kemudian ada juga hakim anggota yang 2 orang yang di samping kiri kanan, kemudian ada tambahan 1 panitera. Nah, ada pengecualian untuk perkara-perkara ringan dengan ancaman hukuman kurang dari 1 tahun atau 12 bulan, seperti perkara pelanggaran lalu lintas. Untuk masalah atau perkara seperti ini persidangannya hanya dipimpin oleh hakim tunggal. Jadi kayak orang yang kayak melanggar ketentuan lalu lintas kayak gitu kan bisa kena tilang, dan itu kita disuruh buat sidang gitu kan. Nah, sidang untuk kasus-kasus hukum yang ringan seperti ini itu biasanya tidak ada hakim anggota, jadi cuma 1 hakim itu aja. Jadi itu jawabannya adalah A kurang dari 12 bulan. Soal nomor 6, Surat Edaran Kapolri nomor SE-6-X-2015 tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech dikeluarkan pada masa Kapolri yang dijabat oleh bla bla bla. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, surat edaran yang nomor SE-6-X-2015 ini dikeluarkan sekitar 8 Oktober 2015. Jadi teman-teman masih ingat lah ya, jadi sekitar tahun 2015 itu Kapolri, jabatan Kapolri itu dipegang oleh Jenderal Polisi Badrodin Haiti gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 7, daftar umum ciptaan yang tercatat di kementerian memuat unsur-unsur di bawah ini kecuali bla bla bla. Nah, jadi di dalam daftar umum ciptaan itu ada 4 hal yang dimuat. Itu yang pertama adalah nama pencipta dan pemegang hak cipta atau nama pemilik produk hak terkait. Kemudian yang kedua ada tanggal penerimaan surat permohonan. Kemudian yang ketiga tanggal lengkapnya persyaratan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait. Jadi di antara opsi A sampai E ini yang tidak termasuk dalam daftar
umum ciptaan itu adalah yang B ya, tanggal pembuatan ciptaan. Jadi itu nggak masuk. Soal nomor 8, hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dilindungi oleh negara melalui sebuah undang-undang, yaitu bla bla bla. Nah ini benar-benar murni hafalan ya, tapi ini teman-teman harus ingat aja bahwa aturan tentang hak asasi manusia ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Gitu. Jadi teman-teman buat konten atau isi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini bisa teman-teman cek aja. Jadi ini jawabannya yang tepat itu adalah B. Soal nomor 9, saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu. Nah, hal ini sesuai dengan KUHP pasal bla bla bla. Nah, jadi ini kasusnya hampir mirip ya sama soal yang tadi itu, bahwa kalau misal contohnya nih ya, yang kasus pidana ringan itu tentang pelanggaran lalu lintas, di mana di situ ya kita misalnya melanggar suatu aturan lalu lintas dan harus mengikuti sidang agar SIM ataupun STNK kita dikembalikan oleh pihak kepolisian. Nah, itu termasuk salah satu contoh pidana ringan ya. Nah, di situ tadi kan di soal sebelumnya saya juga sudah sampaikan bahwa hakimnya cuma satu, dan ada tambahan lagi bahwa jadi saksi itu memberikan kesaksiannya tidak dengan didahului dengan pengucapan sumpah terlebih dahulu kayak itu, kecuali kalau misalnya memang wajib banget atau dianggap oleh hakim itu perlu untuk disumpah kayak gitu ya. Nah, jadi aturan ini diatur dalam KUHP pasal 208, yang mana penjelasannya adalah saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah ataupun janji kecuali hakim menganggap perlu gitu ya. Jadi jawaban nomor 9 ini adalah C, 208. Soal nomor 10 atau soal terakhir, menurut Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk hidup bagi manusia meliputi hak-hak berikut ini kecuali bla bla bla. Nah, jadi ini Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini mirip dengan yang soal nomor 8 tadi ya. Teman-teman bisa cek aja di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tepatnya di pasal 9. Di dalam pasal ini dinyatakan bahwa hak untuk hidup terdiri atas ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Kemudian, setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, dan sejahtera lahir batin. Kemudian yang terakhir, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, jadi di sini yang menjadi kecuali itu adalah yang B ya, perlindungan bagi pengembangan pribadinya. Jadi untuk soal nomor 1 sampai 10 ini, kira-kira teman-teman dapat skor berapa? Silahkan tulis aja di kolom komentar ya, sebagai bahan perbandingan sejauh mana persiapan teman-teman untuk mengikuti tes SKB. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal latihan. Jadi ini ada sekitar 3 buah soal yang bisa teman-teman cari jawabannya. Kalau misalnya bisa sekarang dikerjakan, langsung aja komen di bawah jawabannya, tapi pembahasannya akan saya bikin di video besok atau lusa ya. Silahkan teman-teman di screenshot aja soal-soalnya. Jadi mungkin sekian dulu pembahasan kita untuk prediksi soal seleksi kompetisi bidang atau SKB CPNS tahun 2021 ini. Jadi kalau teman-teman masih ada yang bingung ataupun masih ada yang ingin ditanyakan, langsung aja komen di bawah, nanti pasti saya balas. Saya juga kembali mengingatkan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, karena saya akan upload video short dan long format seperti ini setiap hari. Jadi akhir kata saya ucapkan selamat belajar, semoga sukses buat teman-teman yang ingin mempersiapkan SKB, dan juga buat teman-teman yang masih akan melaksanakan SKD sampai akhir Oktober 2021 ini ya. Jadi semoga sukses, semoga dapat NIP tahun 2021 ini. See you next time, have a nice day. Bye-bye.